Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Indah Rahmawati. Hari ini kita akan belajar aturan sinus dan kosinus. Ini lanjutan setelah kita belajar identitas trigonometri kemarin. Nah, aturan sinus dan kosinus ini tidak perlu kita buktikan rumusnya dari mana, tapi langsung kita gunakan saja penerapannya. Oke, langsung saja ya. Kita ke aturan sinus. Nah, aturan sinus itu bunyinya seperti ini nih. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi perbandingan antara panjang A dengan sin A itu akan sama dengan panjang B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, A, B, C kecil ini apa? Kita lihat dulu. Di sini pasti akan diketahui segitiga. Labelnya itu terserah. Kalau di sini Bunda pakai A, B, C labelnya. Nah, A kecil seperti yang kita pelajari di sindemi kosami itu ya. Sudut ini itu depannya kan ada di sini nih. Berarti ini A kecil. B kecil berarti di lawannya juga. C kecil juga di lawannya. Nah, itu selalu seperti itu. Jadi depannya sudut A itu adalah A kecil. Depannya sudut B itu B kecil, depannya sudut C itu C kecil. Nah, itu aturan sinus. Kemudian ada yang namanya aturan kosinus. Nah, aturan kosinus, kalau aturan sinus ini ya, cuma jadi satu gini ya. Biasanya kita bisa pakainya itu dua gini. Dua paket gini, atau dua paket yang lain gitu. Tergantung dengan apa yang diketahui. Nah, kemudian ada aturan kosinus. Kalau aturan kosinus, A, B, C-nya itu sama saja cara menentukannya. Yang seperti tadi, depannya sudut A itu A, depannya sudut B itu B, dan seterusnya. Nah, tapi kalau aturan kosinus bunyinya seperti ini nih. A kuadrat, ternyata panjangnya A kuadrat itu bisa kita cari dengan menjumlahkan kuadrat dari B dan C dikurangi dengan 2BC cos A. Nah, kalau cara menghafalinya paling gampang gini. Ini kan A kecil tuh. Maka sudut yang dipakai nanti itu cos A yang besar ini. Kalau ini B, maka ini B besar. Kalau ini C, ini C besar. Sedangkan ini penjumlahan kuadrat sisi yang lain itu ya selain yang kita cari. Misalkan A kan berarti B sama C. Ini juga B dan C. Kemudian AC ini juga AC, AB juga AB. Itu saja sih aturan sinus dan aturan kosinus. Mungkin lebih ke gini ya, kapan kita menggunakan aturan sinus, kapan kita menggunakan aturan kosinus. Itu tergantung dengan masalah yang kita miliki. Langsung aja ya ke contoh soalnya biar konkret. Nah, ini nih. Ada diketahui ini ada suatu gambar segitiga ABC, ini sudutnya 45, ini 105. Kemudian ada 36 di sini. Nah, panjang AC. Oh iya, sebenarnya bisa dicari dari sini sih, tapi itu tergantung dengan soalnya lagi sih. Nggak apa-apa, kita lanjut ke soalnya aja deh. Ini yang diminta panjang AC. Nah, berarti panjang AC kan di sini ya, yaitu depannya sisi B. Ini berarti B kecil yang kita akan cari. Sedangkan 36, sisi 36 itu berhadapan langsung dengan sebenarnya itu sisinya sudut dari A. Nah, pertanyaannya gini sekarang, apakah kan bisa mencari sudut A? Kalau kita bisa mencari sudut A, kan ini sudut A depannya 36. Sudut ini yang kita cari. Berarti kita bisa menggunakan aturan sinus. Karena ada dua sudut yang diketahui dan satu sisi. Sekarang pertanyaannya apakah kita bisa cari sudut A? Jawabannya adalah yes. Kita bisa cari sudut A. Karena di sini ada segitiga. Masih ingat kalau segitiga dalam besar sudut dalam segitiga itu adalah totalnya adalah 180 derajat. Maka sebenarnya yang kita bisa cari itu sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat.
Nah, sudut A nya kan yang kita cari tuh. Sudut B udah diketahui itu 45 derajat, yang ini 105 derajat. Nah, udah kelihatan kan kalau sudut A itu plus ini tambah ini berarti 150 derajat, ini 180 ya. Maka sudut A kita dapatnya itu 180 dikurangi 150 yaitu 30 derajat. Maka di sini itu adalah 30 derajat. Dengan menggunakan aturan sinus, kalian sudah bisa mencari si B. Nah, caranya gini, ini kan 36 ya. Berarti 36 per sin 30 derajat sama dengan si B. B-nya di sini yang kita cari per sin 45 derajat. Nah, kita sudah punya dua sudut dan satu sisi untuk mencari sisi yang lain. Oke, tinggal kita hitung saja nih. Berarti 36 sin 30 kalau di tabel itu setengah ya. Semoga kalian sudah hafal nilai-nilai sinus ya. Yang ini setengah akar 2. Oke. Tinggal kita sederhanakan saja. Nah, kalau kayak gini kan dikali silang tuh. Oke, pindah kali silang ya. Berarti setengah akar 2 kali 36 sama dengan setengah kali B. Nah, ini kan boleh pindah coret setengahnya. Ya kan? Maka ketemu B-nya itu sama dengan 36 akar 2. Sudah deh. Jawabannya adalah B-nya atau AC-nya di sini adalah 36 akar 2. Cukup mudah ya. Nah, ingat ya tadi kalau diketahui dua sudut seperti ini dan satu sisi, kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mencari sisi yang lain. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua nih. Ada bedanya nih di contoh 2. Dari yang diketahui pun sudah kelihatan kan. Ada dua sisi yang diketahui dan satu sudut. Dan pertanyaannya ini adalah sudut BC. Sisi BC itu panjangnya berapa? Ini kan yang dicari. A ya, karena depannya A. A itu sama dengan berapa tuh? Nah, dari sini udah kelihatan kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi kita bisa menggunakan aturan kosinus. Biar terbiasa, biasanya sarannya Bu Indah untuk pertama kali mengerjakan, kalian tulis aja rumusnya. Berarti A kuadrat itu sama dengan sisi lain kita kuadratkan, kemudian dijumlah, dikurangi dengan 2 kali ini, kemudian cos A. Nah, sudah deh, tinggal kita pasang. B kan yang ini ya, yang 8. Jadi 8 kuadrat ditambah ini C itu 14 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 14 cos A nya itu 60 derajat. Nah, dari sini tinggal kita hitung 8 kuadrat itu sama dengan 64 ya, ditambah 196, kemudian kita kurangi dengan 2 kali 8 kali 14 itu sama dengan 224. Nah, kemudian adalah cos 60 derajat itu adalah setengah. Oke, tinggal kita sederhanakan. 64 tambah 196 itu 260 dikurangi. Nah, ini kan ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang didulukan kan berarti otomatis perkaliannya ya. Tapi kita tulis saja ini 260 dikurangi 112. Oke. 224 bagi setengah 112. Maka kita punya A kuadratnya itu sama dengan 260 dikurangi 112 yaitu 148. Nah, A-nya berarti sama dengan akar 148. Nah, udah ketemu deh akar 148 itu adalah jawabannya yaitu panjang si BC. Atau kita bisa sederhanakan lagi dengan cara kita mengalihkan 148 itu perkalian dari berapa kali berapa? Kayaknya 4 kali 37 ya. 4 kali 37 ini 4 kali 7 kan 8 ya. 4
kali 37. Akar 4 itu 2, tinggal ditulis akar 37-nya. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Intinya tadi, kalau kita menggunakan kosinus, yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Tapi nanti tergantung dengan situasi soalnya. Itu umumnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.